kami akan berhenti sekolah kalau Pak Guru dorang sudah tidak ada di sini. Di samping saya ada seorang muda yang tidak kalah hebat yang memilih mengajar di pedalaman Mambramo kurang lebih sekitar 10 tahun. Mari kita sambut Kak Rezal. Halo Kak Rezal. Oh. Ya, senang bertemu dengan Kak Rezal. Kak Rezal, apa yang membuat Kak Rezal memilih untuk mengajar di pedalaman Mambramo? Karena banyak orang akan lebih memilih mengajar di kota-kota besar. Bagi saya mengajar di desa, khususnya di pedalaman di Mambramo, itu karena kami atau saya tuh merasa dibutuhkan di sana. Karena tidak ada orang yang mau ke sana, tidak ada orang yang berani untuk ke sana. Nah, itu merasa tertantang karena tidak ada yang mau ke sana, ya kami merasa dipanggil dan mau untuk mengajar di pedalaman seperti itu. Ya, waktu pertama kali sampai, apa yang paling berkesan? Saya melihat bahwa kelihatan orang-orang tuh seperti tidak punya harapan seperti itu. Nah, tapi dari wajah anak-anak yang menyambut kami waktu itu, nah itu seperti ada harapan yang bisa kami kasih ke mereka. Nah, itu kesan pertama yang saya lihat tuh seperti itu. Oke. Ini adalah impian dari kecil atau ini mungkin ini justru sebuah panggilan buat Kak Reza? Kalau bilang impian itu mungkin tidak ya, karena saya sendiri dari desa. Nah, kalau mau dibilang mimpi ya harusnya kan maunya di kota kan, setelah lulus kuliah ya kerjanya di kota. Tapi yang seingat saya pas waktu kami wisuda itulah saya mendapat satu panggilan bahwa ada orang-orang di jauh sana yang membutuhkan kami, khususnya saya, untuk menolong mereka. Bagaimana caranya orang-orang di sana tuh bisa betul-betul mendapatkan pendidikan yang baik ya. Jadi saya rasa ini karena sebuah panggilan. Kami ingin tahu seperti apa sih kegiatan sehari-hari di pedalaman Mambramo sebagai guru pedalaman. Oke. Kegiatan kami ya saya rasa seperti biasa, seperti semua teman-teman dalam pelayanan pesat ya. Kami mengawali hari dengan doa bersama tim, mendoakan masyarakat, mendoakan anak-anak yang akan kami ajar di hari itu. Kemudian kami juga saling mendoakan antar tim. Nah, itu yang paling pertama sekali kami lakukan untuk mengawali hari. Nah, setelah itu kami akan mulai dengan kegiatan di sekolah. Ya, seperti sekolah formal pada umumnya kami mulai mengajar sampai kira-kira jam 12. Nah, jam 12 siang kami akan mengakhiri kegiatan belajar mengajar dan kemudian akan dilanjutkan di sore hari lagi untuk memberikan pelajaran tambahan kepada anak-anak yang memang belum bisa baca sama sekali, terus belum bisa menulis sama sekali. Nah, itu kami kasih waktu tambahan di sore hari, biasanya dari jam 3 sampai jam 4. Berarti untuk kelas tambahan ini benar-benar menolong anak-anak ya? Iya. Yang mungkin masih tertinggal waktu di dalam kelas formal ya? Iya, betul. Karena ada yang sudah kelas 6 SD tapi belum bisa baca lancar, belum bisa menulis dengan baik. Nah, ini yang kami teman-teman sepakat untuk mereka yang belum bisa baca sama sekali, belum bisa menulis. Nah, itu kami kasih waktu tambahan untuk mereka seperti itu. Nah, tapi juga ada hari lain di mana kami melakukan yang namanya pemuridan, kelas pemuridan. Jadi kalau untuk les tambahan mata pelajaran itu biasanya hampir setiap hari. Nah, untuk kelas pemuridan itu kami tentukan satu hari khusus. Nah, itu kami semua terlibat, semua tim di dalam, teman-teman semua ikut untuk membuat kelompok-kelompok kecil dan kami sharing dengan anak-anak untuk melakukan pemuridan. Tantangan terbesar apa yang pernah Kak Rezal alami selama mengajar di pedalaman Mambramo? Ada saat-saat tertentu di mana kami merasa bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk lanjut melayani, karena jujur orang di sana kan tidak semuanya mereka jadi seperti yang kita harapkan toh. Kita sudah bertahun-tahun ngajar, tapi kadang kita merasa bahwa tidak ada hasil begitu. Tidak ada hasil yang kita langsung lihat begitu kan, hasil yang jangka pendek. Nah, itu yang
kadang-kadang membuat kita putus asa, kami merasa gagal begitu. Nah, itu yang saya rasa tantangan yang paling besar itu ya itu. Kami merasa gagal dengan jangka waktu yang kami kasih target, misalnya kalau untuk 1 tahun, tapi ternyata tidak tercapai targetnya, ya kami merasa gagal itu. Apa yang membuat Kak Rezal bisa bertahan sampai saat ini di pedalaman Membramo? Beberapa kali ya sebenarnya sudah menyerah dan ingin meninggalkan pelayanan seperti itu. Ada satu momen itu memang karena belum ada tim yang banyak, masih kami cuman berdua, kemudian harus mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah itu saya rasa ini sudah tidak sanggup lagi. Terus dalam waktu yang cukup panjang begitu kok tidak ada teman yang datang untuk bersama-sama pelayanan di situ. Nah sebenarnya itu sudah ingin untuk berhenti dari pelayanan, tapi ketika keluar dari pedalaman ke kota, ketemulah sama teman-teman, sama orang-orang di luar di Jayapura, kemudian nah itu kembali dikuatkan lagi tentang panggilan. Artinya saya pikir kalau terlalu lama satu orang di satu tempat itu pengaruhnya tuh cukup kuat untuk bisa buat orang itu menyerah dan ingin tinggalkan pelayanan. Dengan tantangan yang ada dan mungkin sudah pernah ingin menyerah seperti itu, mungkin ada satu siswa yang mungkin bisa menginspirasi, dan bagaimana kisahnya? Oke, saya ingat ada satu waktu memang saya sudah cukup marah dengan anak-anak di kelas ya. Waktu itu memang teman-teman beberapa yang liburan, terus kami cuma 2 orang. Nah kami bagi kelas antara kelas kecil dan kelas besar. Nah saya pegang di kelas kecil. Nah ada satu hari di mana anak-anak itu ribut sepanjang hari. Jadi dari pagi masuk mereka tidak mau belajar, terus setelah istirahat masuk siang pun mereka tetap saja ribut. Akhirnya saya bilang, sudah kalian pulang saja, tidak usah sekolah. Saya ngomong sama mereka, kalian pulang saja, tidak usah sekolah. Sekolah kita tutup seperti itu. Terus ada satu anak, namanya Fiona, perempuan dia. Dia bilang, Pak Guru, kami akan berhenti sekolah kalau Pak Guru dorang sudah tidak ada di sini. Nah, itu saya ingat sampai hari ini anak itu bicara seperti itu. Waktu itu saya ingat dia masih kelas 2 SD. Intinya selagi kalau guru-guru masih ada di sini, ya kami akan datang sekolah walaupun kami ribut seperti ini. Maksudnya seperti itu. Ya itu sih. Pernahkah Anda atau Kak Rezal ini justru belajar dari anak-anak yang Kakak ajarkan? Belajar dari anak-anak, saya rasa sangat banyak juga sih. Nah, salah satunya ini yang saya sangat menginspirasi kami guru-guru lah ya. Mereka guru-guru ini tidak dibayar. Jadi mereka lihat dari orang tuanya mereka, oh ternyata guru-guru butuh makan juga, butuh sayur. Orang tuanya sering bawa untuk kami. Nah anak-anak mereka juga ikut seperti itu. Seminggu sekali itu mereka bawa kayu bakar. Nah biasa yang sudah kelas-kelas besar itu mereka lupa. Tapi justru yang masih kelas 1, kelas 2, mereka tuh bawa. Jadi mereka berbaris, bawa kayu bakar, bawa sayur, bawa kelapa. Begitu. Nah itu yang buat kami juga sangat senang sih. Walaupun sederhana makanan yang mereka kasih, tapi mereka selalu ingat akan kami gitu. Terima kasih atas belajar. Tuhan Yesus jaga Pak Guru. Tuhan Yesus jaga teman-teman. Haleluya. Apa yang paling berubah dalam diri Kak Rezal? Yang paling berubah ya saya kira saya bukan orang yang sabar ya, tapi ketika dikasih mengajar di DO di Membramo ini ya, salah satu bagian dari hidup saya yang Tuhan bentuk itu bagaimana supaya belajar sabar sih. Nah itu yang saya bersyukur Tuhan
ubah saya di bagian itu. Walaupun sampai sekarang memang belum Ya, masih sempurna, proses iya ya, masih proses. Tapi saya bersyukur saya masih ada di sana, berarti Tuhan masih ingin saya bagian situ untuk belajar lebih sabar lagi. Ya, dalam sepi jauh dari sorotan publik ya di sana, apa yang terabaikan di pedalaman Mamberamo? Sebenarnya banyak potensi di sana, baik potensi alam maupun dari masyarakat sendiri, manusianya sendiri. Hasil bumi itu ada beberapa lah yang bisa dijual, itu yang bisa menolong untuk misalnya masyarakat di sana tuh bisa mandiri, yang bisa menolong pendidikan anak-anak, hidup mereka bisa buat rumah sendiri dari uang sendiri. Tapi ya itu karena tidak ada akses sama sekali. Nah itu yang kami juga memang berusaha selama ini untuk mencari orang-orang yang bisa mendukung lah. Istilahnya mereka punya hasil bumi, nah tapi siapa yang mau beli seperti itu. Nah untuk mau jual ke kota kan tidak mudah juga, butuh biaya yang sangat mahal. Nah bagi Kak Rezal, apa arti pengabdian dari Bapak? Bertahan di satu tempat dengan kondisi yang baik, kondisi yang tidak baik. Nah sambil belajar pelan-pelan untuk kita bisa bukan hanya bertahan di situ, tapi maju bersama-sama dengan orang yang kita layani. Ini benar-benar menjadi inspirasi bagi kami. Baik, terima kasih Kak Rezal untuk pengalamannya dan ceritanya yang sangat menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati.